Kira-kira persis 1 minggu minggu lalu. Setelah ibadah di tempat ini kan kita ada online meeting ya bersama tim pelayanan dan saya diundang di situ. Dan waktu saya ditanya oleh rekan-rekan sepelayanan, gimana kabarnya? Kan ada beberapa yang sudah manggil saya Om kan? Ya nggak apa-apa lah, Om muda. Gimana kabarnya Om? Secara spontan, luapan hati saya dan setengah bercanda ya. Ini yang keluar, homesick. Karena sudah sebulan 10 hari kan waktu itu saya ada di Surabaya. 1 bulan 10 hari bayangin saudara. Tapi tenang, saya tidak berencana mau pindah ke Surabaya. Tidak. Saya cuman, Pastor Michael sudah cerita ya, saya cuma sedang menemani anak saya yang paling kecil karena dia harus kuliah di Surabaya dan karena situasi dan kondisi, ternyata setelah kita sampai di Surabaya, di tempat di mana dia tinggal itu masih, waduh, saya baru sadar karena setiap hari naik turun lift itu kok nggak pernah ada orang ya. Saya pikir hebat bener ini apartemen. Ternyata saya baru menyadari. Beberapa hari kemudian saya lihat lewat balkon, ternyata semua ruangan di lantai itu kosong, nggak ada orang, saudara. Jadi kita benar-benar satu lantai itu sendirian. Ya, jadi maka itu kita akhirnya berlama-lama untuk nunggu. Hari ini pun istri saya masih di sana. Jadi saya hari ini jomblo. Ya, karena istri saya masih nungguin anak saya sampai mungkin liburan Natal dan Tahun Baru. Mereka akan balik sama-sama. Nah, ini bercandaan saudara, homesick. Tapi tadi pagi, waktu saya sedang persiapan mau pergi ke tempat ini, tiba-tiba kata ini muncul. Ya, kata ini muncul lagi. Dan saya nggak tahu loh ya kalau papanya Bob juga udah pulang dipanggil Tuhan baru tadi duduk di tempat ini. So gini, setiap saudara pasti memang pulang kan? Pasti kan? Ada yang punya pengharapan dan iman tidak mau pulang? Setiap kita pasti pulang, saudara. Masalahnya saudara homesick enggak tapi? Saudara rindu enggak pengen pulang? Maka itu kenapa Pak Gembala kita waktu dia diisolasi di rumah sakit, itu orang-orang pada heran ngelihat tingkah lakunya dan dalam waktu 3 hari dia pulih. Karena dia nggak merasa takut, dia justru karena dia udah homesick pengen pulang. Waktu dia masuk ruang ICU dia bilang, I see you Lord, dia bilang. Jadi kenapa? Pulang itu jadi sesuatu yang menakutkan dalam hidup kita, padahal itu sesuatu yang memang justru pasti. Lah persoalannya, kenapa kita nggak homesick? Kenapa kita nggak pengen pulang? Kenapa kita anggap kepulangan itu sebuah musibah besar? Karena kita udah terlanjur cinta sama tempat yang di sini. Nah, saya di Surabaya happy, saudara. Ketemu teman-teman lama dan jangan salah, saya memenangkan 1 jiwa teman lama saya. Ya. Kita ngobrol 3 kali di kafe, ujung-ujungnya dia lagi sulit secara rumah tangga, secara keuangan, secara kesehatan 3K sulit semua lah pokoknya. Akhirnya saya cerita tentang Tuhan Yesus dan akhirnya saya bisa mendoakan memimpin dia untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di sebuah kafe. Teman saya, teman satu bandnya ini, rocker satu ini. Ya. Nah, maksud saya begini, hati-hati saudara. Nah saya di Surabaya happy, kuliner lah, sebab di Surabaya nggak kayak di Bali. Yang namanya mall setiap Sabtu dan Minggu, waduh udah full, mau makan aja ngantri. Dan itu kampung halaman saya. Otomatis saya menikmati. Minggu pertama saya menikmati, minggu kedua saya menikmati, tapi minggu ketiga saya mulai boring. Saya mulai bosan. Genap sebulan, saya mulai homesick. Nah saya nggak tahu saudara menikmati apa hari ini di dunia ini.
Sudah mungkin menikmati karir saudara, sudah mungkin menikmati bisnis saudara, sudah mungkin menikmati pelayanan saudara, sudah mungkin menikmati rumah tangga dan keluarga saudara yang baik. Itu semua bagus sih. Tapi itu semua akan kita tinggalkan. Harus someday. Maka itu jangan pernah terikat. Tapi kalau saudara tidak pernah rindu ingin ketemu Bapak kita yang kata Pak Gembala tadi super baik itu, jangan-jangan kita udah jatuh cinta sama yang ada di sini. Pernah nggak sih saudara tur ke sebuah negara mana gitu terus nggak mau pulang? Wah di sini enak, ternyata udah nggak usah pulang deh. Kita bikin KTP aja di sini. Apa pernah begitu? Enggak kan? Mau seindah, sebagus, senyaman apapun, ada waktunya kita harus tinggalkan lagi. Nah waktu kata ini muncul makanya saya sampaikan secara mendadak. Ingat, yang gak homesick, apalagi yang takut, sudah harus cek. Jangan-jangan, kata Tuhan Yesus bukan kata saya. Kita sudah mencintai dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Bahaya saudara. Bahaya. Memang dunia ini menawarkan hal-hal yang nyaman sih. Tapi pastikan, don't falling in love. Jangan jatuh cinta pada dunia ini. Sebab rumah saudara bukan di sini. Ya, oke. Nah saya kembali lagi ke 1,5 bulan yang lalu saya sampaikan tentang fathers. Sebab ya inilah. Untuk inilah kita ada di tempat ini sebenarnya. Nah, saya kasih dua yang akan kita bahas hari ini yaitu priority and bear fruit. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Awas. Ini bukan agamawi. Pak Gembala tadi sudah ngomong ya. Kita tidak mau mabuk agama. Ya. Maka itu kita ikuti nasihat Paulus aja. Segala sesuatu boleh. Mau makan apa? Kaki 1, 2, 3, 4, 5 silakan. Boleh. Mau kemana? Mau ke mall, karaoke, diskotik? Boleh. Waduh, pendeta gila ini. Udah tunggu dulu. Iya kan? Mau minum apa? Iya kan? Coca-Cola, Jack Daniel. Apapun, boleh. No problem. Tapi nggak semuanya berguna. Ya, ingat. Jadi nggak usah ngelarang-larang orang makan ini, minum itu, melakukan ini, melakukan itu, nggak usah. Ingetin aja berguna nggak. Tidak ada urusan dengan dosa, saudara. Karena kita sudah ditebus. Nggak ada lagi urusan dengan dosa di dunia ini. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun imanmu. Membangun karaktermu. Membangun kedewasaanmu. Tidak. Nah kita mesti pilih. Nah saya lihat waktu saya 1 bulan lebih hidup di dalam sebuah apartemen yang gedenya tidak lebih gede dari garasi rumah saya. Bersama istri dan anak saya paling kecil. Ya tiap hari ngelangkah selangkah aja lu lagi. Selangkah lu lagi. Iya kan saudara? Ketemu terus. Lah kalau di rumah belum tentu loh saudara saya 1 hari itu ketemu anak saya. Meskipun di rumah yang sama. Iya kan? Dia di atas, saya di bawah. Nah ini kali ini kita terus ketemu. Sampai akhirnya saya menemukan sesuatu. Memang anak-anak muda, orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang belum cukup diberikan tanggung jawab sebagai bapak, sebagai sumber, itu punya lag, saudara. Makanya Tuhan itu mau kita melewati fase
Dewasa dulu. Jadi jangan buru-buru nikah ya, Bung. Jomblo nggak ada masalah kalau emang belum siap. Sebab kalau nggak siap, saya nggak mau menghakimi ya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi. Cuman dua yang akan saudara alami. Saudara akan bubar, iya. Atau kalau nggak bubar, saudara akan hidup rumah tanggaku, nerakaku. Kalau bukunya Pak Roni kan keluargaku, surgaku. Ya, kalau saudara belum siap sebenarnya, belum cukup dewasa, keluarga saudara, neraka saudara. Ya kan mendingan jomblo tapi di surga kan, daripada berdua tapi di neraka. Wah, betul nggak? Iya. Jadi, nah, anak-anak, orang-orang muda yang belum cukup dewasa, biasanya dia nggak bisa ini, saudara. Tidak bisa membuat prioritas. Tidak bisa menaruh sesuatu yang penting di tempat yang utama. Kacau, saudara. Oh, hal ini yang saya terus bicara, didik anak saya selama sebulan itu. Ya. Coba aja yang nggak sukses, yang ada merahnya dalam survei kita di 3K itu. Ternyata dia tidak tahu tentang prioritas. Ya, ini penting nih. Yang kedua, nanti Tuhan itu maunya kita setelah tahu ngatur prioritas yang benar, kita jadi cukup dewasa, bisa dipercaya, bisa diandalkan, otomatis kita akan bear fruit. Menghasilkan buah. Jadi nggak usah dipaksa. Bahkan saya nemu kata yang bagus waktu di Surabaya. Nggak perlu ngotot jadi teladan. Kita selama ini kan belajar kan. Jadilah teladan. Nggak usah ngotot nguber untuk jadi teladan. Tapi konsistenlah lakukan kebenaran. Otomatis saudara jadi teladan. Tapi kalau saudara ngotot pengen jadi teladan, yang ada saudara jaim. Yang ada saudara pencitraan nanti. Saudara gak konsisten dalam kebenaran, tapi waktu dilihat orang, saudara pura-pura seolah-olah hidup dalam kebenaran. Pencitraan kan? Pura-pura baik, pura-pura ingin, nih gua gembala nih. Nih aku pekerja nih, pelayan Tuhan nih. Cuman pura-pura tapi. Nggak murni. Karena dia tidak konsisten melakukan kebenaran. Nah, ini tragedi. Ini kata tragedi jadi terkenal gara-gara Dr. Miles Monroe almarhum ya. Tragedi itu sesuatu yang membuat saudara susah banget. Gitu ya, kalau ada yang nggak ngerti. Tragedi itu adalah sesuatu yang membuat kita menderita. Susah. Nggak nyaman, nggak enak. Nah, seringkali orang mengira bahwa tragedi itu ya masalah kan. Yang paling puncak adalah kematian. Dianggap sebagai tragedi terbesar dalam kehidupan manusia. Padahal manusia memang bolak-balik ya. Padahal kematian adalah sebuah momen di mana kita kembali kepada Bapa kita. Bayangin saudara. Sama kan kayak momen saya pulang ke Bali, saya harus lewat naik Citylink. Lah saya nggak takut lah masuk ke pesawat. Saya nggak maju mundur lah. Saya dengan cepat-cepat bahkan saya nunggu kapan ini kok nggak dipanggil-panggil ya. Karena cuma itu satu-satunya sarana, momen untuk saya bisa balik ke sini. Kepulangan, belum ada cara lain. Kematian itulah adalah sebuah sarana yang dipakai untuk kita kembali. Nah, cuma masalahnya kenapa kita nggak mau? Kenapa kita takut? Kenapa kita ini lain sebagainya? Karena memang pada dasarnya kita nggak homesick kan, nggak pengen pulang masihan. Kita masih terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk kegiatan pelayanan.
Hati-hati loh ya. Karena itu mabuk agama namanya. Ya, nanti kita bahas lebih dalam. Tragedi adalah, masalah terbesar adalah, ini kata Dr. Miles Monroe, hidup tanpa tujuan, hidup tidak tahu tujuannya. Ya, nah, itu kata Miles Monroe, ini sering kata saya. Melakukan yang tidak diperintahkan Tuhan dan tidak melakukan justru yang diperintahkannya. Nah ini nih, saya mau bahas ini. Pelayanan pasti gak diperintahkan Tuhan. Mula-mula. Awalnya. Makanya hati-hati ya. Kita bisa terjebak nih. Begitu pelayanan membuat kita terkenal, pelayanan membuat kita dipuji-puji, pelayanan membuat kita ditepuin tangan, pelayanan membuat kita diceritakan di mana-mana. Apakah masih pelayanan itu diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan? Betul kan? Padahal pelayanan adalah kita sebagai orang-orang yang melayani. Sebenarnya mau melayani di bidang apapun, kita itu mau mempertemukan orang dengan Tuhan. Kita itu mak comblang, tahu nggak? Betul kan? Kita cuma mak comblang aja. Ngerti mak comblang? Mempertemukan orang dengan jodohnya. Mempertemukan manusia dengan pengantin laki-lakinya. Siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Bukan mempertemukan dia dengan organisasi kita, terikat dengan organisasi kita, habis-habisan dengan komunitas kita, terus membesarkan nama komunitas kita. Bukan sama sekali. So, saya senang sih. Orang-orang cerita tentang Riverside hari ini bagus. Orang-orang tertarik datang. Saya senang, gak masalah. Tapi ingat loh ya. Kita di tempat ini sudah sepakat. Mau meninggikan Tuhan. Mau membawa orang kepada Tuhan. Cuma itu. Tidak membawa orang kepada siapapun pribadi yang ada di tempat ini. Mau dia dokter kek, mau dia apa lagi? Cover boy kek. Mau dia macam-macam udah, nggak peduli. Intinya kita membawa orang untuk kita jodohkan kepada mempelai laki-laki itu. Nah sekarang pastikan saudara melakukan apa yang diperintahkan Tuhan atau melakukan yang tidak diperintahkan hari ini. Justru yang kita lakukan. Nah contoh hari-hari ini. Kenapa hari-hari ini saya minta ministry department untuk gaspol habis kita arahkan sumber dana kita semaksimal mungkin untuk kita diakonia. Coba renungkan pelan-pelan nih. Kalau sudah percaya semua umat manusia di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Ya. Hari ini sebagian kecil beruntung. Sebagian besar tidak beruntung hari ini. Kira-kira. Nggak usah Tuhan, kalau saudara saja. Sebagai wakilnya Tuhan harus mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Apa yang mesti saudara lakukan? Simpel kan? Dan itu tertulis jelas di Kisah Para Rasul kan? Dan itu tertulis jelas. Dilakukan jelas. Dengan mudah dimengerti. Secara eksplisit kita bisa membacanya. Para rasul nggak pusing dengan kosmetik dalam pelayanan itu.
Bukan kosmetik nggak penting. Bukan tim servis nggak penting. Bukan ibadah bagus nggak penting. Oke, tapi bukan yang esensi sih. Bukan yang esensi. Jadi jangan ribut urusan itu. Nah hari ini itu sedang terjadi. Kira-kira Tuhan merintahkan kita apa ya? Waktu kita mulai melakukan hal macam itu, ya tanya aja ke ini, Pak Adi dan Pak Asen, bagaimana kondisi donasi yang masuk kepada kita setelah itu. Bukan saya loh yang pegang ya. Jadi kalau ada apa-apa tanya aja Pak Adi dan Pak Asen. Iya saudara. Waktu kita melakukan yang diperintahkan Tuhan, otomatis kemampuannya, sarananya, toolsnya, kebutuhannya, ya pasti disuplai lah. Tapi waktu kita melakukan apa yang tidak diperintahkan dia, stuck pasti. Oh kok tahu Pak? Iya, 4 tahun yang lalu itu terjadi. Tahun 2017 tepatnya. Saya ingatkan kembali. Waktu saya mulai salah berpikir, salah visi, yang harusnya saya membangun kualitas daripada orang-orang ada dalam komunitas ini, tapi justru saya lebih mengutamakan berpikir, menghabiskan semua energi untuk menyelesaikan gedung ini. Yang ada apa? Stuck. Mentok. Berhenti. Beberapa saudara tahu dan ngalami masa-masa itu, beberapa nggak tahu sebab. Setengah dari orang-orang yang komitmen mau menyelesaikan tempat ini mundur. Akhirnya saya down secara mental. Imun saya down, belum ada pandemi. Tahun 2017. Akhirnya saya nggak kuat lagi nahan. Sakit lah. Waktu sakit itulah. Sebab kalau nggak sakit, mikir terus saya, gimana caranya tempat ini selesai. Begitu sakit, nggak bisa mikir kan? Nggak bisa mikir, diem. Waktu diem, itulah disebut oleh Tuhan Yesus, rest. Dan dia berbicara, kamu salah, nak. Fokusmu keliru. Yang mesti kamu selesaikan, mesti kamu pikirkan, yang mesti kamu prioritaskan, bukan gedungnya. Tapi orang-orang yang ada di dalamnya. Sudah jadi lebih dewasa enggak dari tahun ke tahun? Sudah meningkat enggak dari tahun ke tahun? Sudah bear fruit enggak mereka? Nah kalau enggak, buat apa gedung itu nanti? Baru saya kaget. Baru saya menyadari. Dan waktu saya menyadari, sama ceritanya kayak Pak Gembala. Begitu menyadari, saya langsung ikhlas. Waktu saya ikhlas, saya sembuh. Waktu saya sembuh, saya nggak lagi berpikir macam-macam yang begitu. Saya cuma fokus pada bagaimana sekarang meningkatkan ini. Orang-orang yang di dalam ini secara quality-nya. Supaya dia nanti bisa bear fruit ya. Waktu saya terus berpikirlah mulai ke arah yang itu, jadi sendiri tempat ini. Jadi sendiri. Tiba-tiba ada orang yang datang. Bukan saya undang loh, jangan salah. Saya nggak tahu orangnya ada nggak hari ini di tempat ini, nggak usah angkat tangan deh, kalaupun ada. Ya, tiba-tiba datang, menawarkan diri untuk menolong kita. Salah satu. Kemudian ada yang lain lagi. Sampai akhirnya jadi. Dan waktu jadi pun, saya nggak terlalu terus membanggakan tempat ininya. Saya terus concern pada meningkatkan kualitas kitanya sebenarnya. Mempersiapkan calon mempelai Kristusnya ini loh. Nah waktu itu terjadi, jadilah kita hari ini. Nggak pernah kekurangan lagi. Banyak orang akhirnya melihat tertarik dan ingin ingin ikut
ingin juga tahu apa yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ya, bukan karena kuat dan gagah kita. Betul, memang karena Tuhan yang melakukan semua ini. Kita kadang-kadang salah arah. Dia mengingatkan, dan kita ada di arah yang benar, melakukan apa yang dia suruh. Semua, ya Tuhan sendiri yang lakukan sebenarnya. Jadi nggak ada yang perlu dibanggakan di antara kita. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Yang perlu adalah cuma disyukuri. Anugerahnya ada atas kita. Favornya ada atas kita. Tuhan itu. Ya, nah maka itu kalau hari ini, kalau masih ada hari ini, yang saudara-saudara sesama rekan satu tim dalam pelayanan masih ada gesekan terus berpikir mau pergi dan lain sebagainya. Ada jemaat dalam komsel, satu komsel yang beda pendapat terus mau pergi dan lain sebagainya. Saya mau kasih tahu, saudara tidak melakukan yang disuruh Tuhan. Karena saudara sebenarnya sedang mau ditingkatkan kualitinya. Supaya bisa bear fruit. Tapi kamu ngikuti perasaanmu. Terus sakit hati lah, jengkel lah, macam-macam. Stop itu semua. Ya. Dan kalau saudara tetap diam ada di tempat itu, saudara stuck. Jangan-jangan nanti yang lain-lain, masalah rumah tangga lah, keuangan lah, dan lain sebagainya, ikut kena imbasnya. Ikut kena imbasnya. Kenapa? Ya karena saudara nggak hidup di dalam berkat Tuhan kan. Tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gitu loh. Oke, saya lanjut. Nah, yang benar adalah sekarang kita mulai belajar. Kalau udah tahu, kita mulai belajar yang namanya synchronize. Kita harus mulai mensinkronkan kita dan Tuhan lewat firman-Nya, lewat pengajaran-pengajaran yang kita dengarkan. Saudara, nih. Saudara lihat deh, atau tanya ke itu, Pak Herdi. Orang yang paling saya sebut namanya itu Pak Herdi di sini ya. Because I love you, man. Orang yang paling sering saya sebut. Dia kan tiap hari ada di Livingstone tuh. Tahu isi dapur dalamnya. Kalau dia diajak makan siang gitu, saudara mau traktir, saudara tanya deh. Saudara kan tertarik toh sama menu-menunya Livingstone. Pengen ini, pengen itu. Tanya ke Pak Herdi. Pak, saya traktir hari ini. Mau di Livingstone atau di warteg, Pak? Dia pilih warteg, saya tahu. Saya rasa dia udah gak tertarik lagi sama menunya Livingstone. Gak tahu, bener gak? Tanya aja nanti. Kenapa? Karena dia udah tahu dapurnya. Udah tahu semua masalah persoalannya. Termasuk jorok-joroknya. Tahu semua dia. Dia gak bisa lagi melihat sesuatu yang menarik perhatiannya sehingga dia pingin mau bayar mahal di tempat itu. Iya kan? Sama kayak kita. Apalagi yang udah terlalu lama di tempat ini nih. Seolah-olah kayak tempat ini kan enggak. Banyak persoalan, jelek, begini, begitu, tetap aja kok, nggak ada perubahan. Saudara keliru. 1 bulan 10 hari saya ada di Surabaya. Saya pergi ke beberapa komunitas kayak kita, saudara. Ya, saya kan nggak tahu dapurnya. Betul kan? Saya datang aja sebagai tamu. Ada yang, ya jujur ya, ada yang keren banget. Ada yang lumayan keren. Ada yang nggak keren. Ya, waktu saya lihat, saya amati, kita ini kalau nggak boleh dibilang keren, lumayan keren sebenarnya, saudara. Iya, kita ini lumayan keren dibandingkan ada yang jauh nggak keren dibanding kita. Tempatnya lebih gede, lebih mewah, tapi nggak keren banget. Nah, waktu sebulan saya nggak ada di sini, saya kan ada di luar. Ngelihat saudara cuma dari medsos. Ngelihat gerakan-gerakan saudara cuma dari jauh.
Dan saya baru menyadari, kita ini lumayan keren loh. Iya. Makanya nggak heran, banyak orang nanya-nanya. Tapi kalau kita udah terlalu lama di sini, saudara memang nggak tertarik seolah-olah. Terus saudara ngelihat tempat itu loh keren, masuk ke sono. 2 tahun, 3 tahun saudara juga akan bosan. Karena saudara akan ngelihat semua persoalannya, ngelihat jorok-joroknya, ngelihat semua kelemahannya. Sama. Ya kan saya cuma lihat, waduh. Di sini ya yang orang teologi yang jelas cuma Pastor Michael sih. Ya. Tapi tiap minggu waktu saya dengerin apa yang disampaikan di mimbar ini, menurut saya loh ya, keren. Ada banyak yang gak keren, saudara. Yang cuma ngomong ini itu, tapi menurut saya keluar orang juga udah lupa. Dan apalagi masih ada di hari-hari kayak sekarang ini nih, masih ada orang manas-manasin orang untuk nabur yang banyak supaya nuai banyak. Kan gak keren banget itu saudara. Iya kan? Kan gak keren banget saudara. Di mana kita justru cari siapa orang yang mau kita tolong. Di mana kita cari siapa orang sulit yang kita mau bangkitkan ekonominya. Kita ajarin kok ini masih aja. Gimana caranya memprovokasi orang. Cari-cari ayat yang cocok. Untuk supaya tabur loh. Ishak aja nabur di masa kering. Waduh. Serius saudara. Waktu saya lihat dari luar, kita ini lumayan keren. Kenapa? Karena saya di luar. Saya nggak lihat nanti Irawan ribut sama siapa, saya nggak lihat. Saya nggak lihat nanti habis kebaktian, habis ibadah ini, nanti di, apa itu namanya, Albert dievaluasi mau otot-ototan sama siapa, saya nggak lihat. Yang saya lihat cuma, wah bagus. Wah Pak Emmanuel Eko Sabtu ini mau ke sini, berbagi sekian paket sembako. Wow, wah semua yang bagus-bagus kan, yang tampil. Dan saya merasa, wow, saya suka. Saya merasa on the right track. Saya merasa melakukan apa yang disuruh Tuhan. Nah itu. Nah kalau ada saudara yang nggak merasa, terus bingung cari tempat lain, ya nggak apa-apa sih kalau saudara mau. Karena saya nggak berkepentingan untuk mengikat saudara, menjadikan saudara member tetap di tempat ini, terus bayar membership fee. Kan nggak ada. Kan nggak ada. Ya. Nah, jadi kita harus synchronize. Apa itu? Nah ini ayatnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ini Paulus ya. Keuntungan yang dimaksud Paulus itu keuntungan-keuntungan yang bisa dilihat, yang jasmani, keyahudiannya, ilmunya. Ya segala macam penghargaan, penghormatan yang diberikan kepada Paulus ini. Ini kalau sudah baca konteksnya ya. Itu dia sedang bicara tentang keyahudiannya dan kehebatannya dalam melakukan hukum Taurat dan pengetahuannya dalam hukum Taurat. Dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi Paulus sudah belajar, saudara, saya kan selama masa pandemi kan ikut kelas evangelis dan sekarang ini kelas apologetika. Waduh saudara, jangan ikut deh, pusing saudara. Pusing saya saudara. Yang namanya baca huruf-huruf Ibrani itu enggak cuma baca hono coroko, salah, ada hitungannya ternyata. Dan setiap huruf ada artinya macam-macam. Waduh bingung saya. Nah Paulus menguasai itu semua. Jago dia. Tapi dia bilang dianggap rugi. Bahkan sampah. Nggak ada artinya. Waktu karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semua itu. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa hubungannya sama homesick? Kalau saudara terikat dengan apapun yang ada di dunia ini, saudara sedang terikat dengan sampah. Saudara nggak bisa memperoleh Kristus memang. Ya, pekerjaan sukses baik nggak Pak? Baik.
cinta pekerjaan sukses, nggak baik. Deposito banyak, baik nggak Pak? Baik, apalagi kalau sudah nabur tempat ini, baik. Kan saya nggak nyuruh nabur yang susah, yang depositonya banyak. Baik, tapi kalau saudara cinta dan terikat, saudara nggak bisa dapat Kristus masalahnya. Nggak bisa. Jadi betul, Anthony minggu lalu ngomong tuh, susah orang kaya masuk kerajaan Allah. Susah memang. Kalau udah pasti, dia terikat sama yang kelihatan itu. Dia pasti terikat sama yang bisa langsung menghadirkan kenyamanan hari ini itu. Ya, jadi Paulus dengan kehebatannya Paulus, dengan keyahudiannya, dengan ilmunya, harusnya Paulus itu bisa jadi orang hebat setelah hari itu. Dia bisa jadi, ya hari itu kan ini ya, yang namanya imam dan raja dalam bangsa Yahudi itu kan jadi satu kan. Orang-orang di dalam yang punya kekuasaan itu kan orang-orang yang dianggap imam-imam itu juga. Paulus itu punya peluang besar untuk jadi penguasa hari itu. Tapi dia bilang apa? Semua itu dianggap sampah waktu dia ketemu Kristus. Waktu dia mulai homesick dengan tempat yang sesungguhnya yang akan dia tempati, yang nggak tahu berapa lama. Begitu mulia. Nah masalahnya saudara udah bisa merasakan itu belum? Ya, jadi semua pengajaran itu memang akhirnya tidak ada artinya. Waktu kita belum menemukan ini nih. Semua pengajaran itu cuma teori-teori aja bagi kita. Apalagi kalau yang nyinyir. Ya pendeta pasti ngomong begitu. Wah ya kan? Memang saudara. Tapi bagi orang-orang seperti Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia berani melepaskan apa yang sementara ini. Apa yang penting bagi Tuhan? Nah ini sinkronisnya ya. Apa yang penting bagi Tuhan? Harusnya ya menjadi penting bagi kita. Saudara harus hari ini mulai belajar, waktu sudah mempelajari firman, waktu sudah mulai mendengar firman, waktu sudah merenungkan firman, saudara harus mencari apa yang penting bagi Tuhan. Apa yang penting bagi Tuhan Yesus sampai dia harus datang ke muka bumi. Itu saudara harus mulai latih jadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Itu harus disinkroniskan saudara. Dan gak bisa jadi sehari itu memang. Ya saya secara jujur, saya pun hari ini menganggap, sekalipun belum 100% saya pun, itu aja saya melewati masa pertobatan saya yang sudah 25 tahun hari ini. Akhirnya saya baru mengerti. Dan akhirnya saya baru merelakan, ingin mulai melatih pikiran saya, tubuh saya, energi saya untuk mencari apa yang penting bagi Tuhan. Dan saya ingin itu saya anggap jadi penting dalam hidup saya. Makanya gak heran saudara, saya itu di Surabaya, ketemu kira-kira 12 orang teman lama saya, yang oke-oke aja cuma 2, yang 10 susah semua saudara. Jadi saya mikir, kok aneh ya, saya itu berharap ketemu teman, dalam kondisi hari ini tuh baik, terus ketemu saya, nraktir saya, ngajak saya makan di tempat yang, iya kan, lama gak ketemu kan begitu. Tapi ternyata kenyataannya, waktu saya ketemu, dari 12 itu, yang 10 rata-rata mengeluh. Dari situ saya akhirnya menyadari, hamba Tuhan itu memang diperlukan untuk orang susah. Kalau orang happy-happy, ngundang saudara, itu saudara selebritis namanya. Betul kan? Kalau orang lagi susah, yang dicari hamba Tuhan. Ingat ya omongan saya, ingat gembala komsel, gembala sektor. Kalau engkau selalu di mana-mana dicari oleh orang susah, kamu hamba Tuhan namanya. Tapi kalau diundang cuma untuk happy-happy, jangan-jangan kamu selebritis. Entertainer jangan-jangan.
dengan suaramu yang bagus, khotbahmu yang lucu, yang menghibur. Lo ya kan? Diundang, diajak makan, dikasih amplop dan lain sebagainya. Dan kita merasa seolah-olah kita melakukan kehendak Tuhan. Begitu dipanggil yang susah, kita rasa, oh bukan bagian saya ini. Saya cariin komsel terdekat ya. Itu udah paling enak itu. Iya kan? Begitu ada yang problem, ada yang sulit, jangan dilakukan Pak Herdi. Tenang Bu, tenang Pak, saya akan carikan komsel terdekat secepatnya. Sekarang berdoa aja, setia aja. Tuhan tahu, ya siapa bilang Tuhan gak tahu. Aduh. Apa yang penting bagi Tuhan, harusnya jadi penting jadi kita. Kalau Tuhan ngomong demi satu domba aja, dia rela turun ke jurang. Masa gara-gara satu jiwa kita gak rela? Tuhan Yesus aja rela. Nah itulah. Nah iman percaya kita pada Tuhan Yesus seharusnya mengubah apa yang penting bagi kita. Bohong, kalau dulu sebelum saudara percaya Tuhan Yesus yang penting bagi saudara bisnis. Hari ini waktu saudara beriman kepada Tuhan Yesus, saudara masih tetap mementingkan bisnis. I don't know. Ya, coba renungkan. Kalau dulu, ya kan, sebelum kita kenal Tuhan Yesus kayak saya, dalam kebangkrutan saya ingin jadi orang kaya. Tapi gak berhasil sampai akhirnya bangkrut. Terus akhirnya saya ketemu Tuhan Yesus, setelah ketemu, saya masih cuma pingin jadi orang kaya. Apakah benar saya ketemu Kristus? No. Itu udah pelan-pelan hilang, saudara. Gak ada lagi. Apa yang penting bagi Tuhan sebab bukan itu. Sekalipun itu bisa dimanfaatkan tuh hal yang berguna nanti. Tapi itu bukan yang esensi. Nah kita mesti mulai sinkroniskan itu. Nah, iman percaya kita yang sejati kepada Tuhan. Tidak bisa tidak. Pasti mengubah cita-citamu sebelum kenal Tuhan. Maka itu ada lagu kan. Lagunya Don Moon. Yang diterjemahkan oleh Pak Roni ya. Ku persembahkan hidupku. Yang aku relakan semua cita-citaku, masa depanku. Terus ku persembahkan hidupku kepadamu. Nah itu orang yang ketemu Tuhan secara benar tuh. Dia nggak lagi ngejar cita-cita yang cuma sementara. Tidak lagi berambisi untuk mengejar apa yang sementara lagi sebab. Jadi hari ini, kalau saudara mau sukses dalam bisnis, terus saudara coba-coba datang ke tempat ini, saya yakin saudara akan kecewa nanti. Sebab saudara nggak diajarin jadi pebisnis sukses tempat ini. Saudara akan diajarin untuk bear fruit di tempat ini. Lah dengan bear fruit, dengan berbuah, jangan-jangan saudara bisa sukses sendiri nanti dalam bisnis itu. Betul nggak? Waktu orang-orang melihat engkau berubah, menghasilkan banyak buah, semakin menjadi seperti Kristus. Orang yang dulu tahu bahwa kita itu punya keahlian, kita itu punya skill, tapi sayang punya kelemahan, nggak berintegritas, nggak jujur. Kayak misalnya ya, begitu kita menunjukkan buah seperti Kristus, kira-kira orang itu terus ngasih peluang kita nggak? Loh iya kan? Kalau engkau bekerja di sebuah perusahaan, pimpinanmu udah ngeliat sih, sebenarnya ini Albert ini bagus nih, kerjanya cepet, orangnya inovatif, cerdas, cuman sayang tukang bohong. Misalnya, cuman sayang, gak jujur. Ntar dia malah, waduh, jadi bumerang dalam kita. Tiba-tiba waktu Albert ketemu Kristus, dan dia mulai mensinkronkan pikirannya dengan pikiran Kristus, terus menghasilkan buah.
Dia yang tadinya suka berbohong, dia yang tadinya tidak punya integritas, ternyata diuji. Sekarang jadi orang yang berubah. Loh, kok Albert kok jadi begini ya? Dulu jangankan duit gede, duit kecil aja disikat. Sekarang ada peluang yang lebih besar. Dia ngomong apa adanya, dia jujur, dia tidak tertarik. Kira-kira diangkat nggak dia? Dikasih peluang nggak dia? Akan muncul sendiri, saudara. Iya kan? Nah jadi, ayo aktifkan iman percayamu. Bukan iman percaya yang abal-abal. Tapi iman percaya yang sejati. Yang membuat engkau mengubah apa yang penting dalam hidupmu hari ini. Iman percayamu harus itu. Mengubah yang penting. Apa Pak yang penting? Apa yang Yesus ajarkan? Apa yang Yesus ajarkan? Ini terakhir. The most important thing yang Yesus ajarkan. Nih, saya baca komplit aja ya. Terus saudara nanti terus ulang tuh. Akulah pokok anggur yang benar, kata Tuhan Yesus. Dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak bear fruit, tidak menghasilkan buah, tidak berbuah, dipotongnya, biarpun dia member Rock Riverside. Dipotong. Kalau kelamaan. Nah, Antoni minggu lalu saya ingat dia khotbah pohon ara ditanam di kebun anggur ya. Wah, itu bagus. So, apa itu anugerah? Bagaimana untuk mengetahui saudara sebenarnya mendapatkan anugerah atau tidak? Justru orang yang sering ngomong, berdosa nanti kan kalau bertobat diampuni. Itu gak dapat anugerah orang begitu. Justru. Tapi kalau orang dapat anugerah, justru dia menjaga, hati-hati. Jangan sampai anugerah yang sudah didapatkan ini mengecewakan. Yang memberi cuma gara-gara hal-hal receh, saudara. Betul nggak? Justru tanda orang mendapat anugerah itu nggak gampang dia tertarik dengan perkara-perkara yang bisa mengecewakan Tuhan. Tapi kalau ngomongnya, kan kalau bertobat diampuni Pak. Dosa seperti kirmisi pun akan putih seperti salju. Ya betul sih, tapi itu tandanya kamu memang belum dapat anugerah. Belum merasakan kasih Tuhan yang sejati. Akhirnya kita memakai ayat-ayat untuk pembenaran. Untuk kita masih suka memuaskan hawa nafsu kita. Ayat-ayat kita pakai jadi pembenaran. Ya, tapi orang yang dapat anugerah Tuhan, justru dia jaga, dia hati-hati. Ya kayak itu, pohon ara, pohon yang gak berharga, yang tumbuh liar, ditanam di sebuah taman. Saudara aja mungkin gak semua bisa beli wine kan, hasil daripada kebun anggur itu. Coba bayangin, saudara, renungkan ini. Nah kita diampuni karena anugerahnya. Terus bukan berarti dengan gampang. Bukan. Tapi justru kita membuat kita hati-hati dan terus kita belajar untuk ingin tahu apa sih maunya Tuhan kita ini. Betul kan? Kalau saudara diangkat, ditaruh di rumahnya Pak Jokowi, saudara akan cari tahu ke semua orang yang tinggal di rumah itu, apa sih maunya Bapak? Bagaimana sih aku bisa nyenengin dia? Betul kan? Itu yang waras, saudara. Kalau yang gak waras, dia pakai semua fasilitas dengan sembarangan. Kalau perlu ada barang berharga pun dicuri, ya sebentar aja, saudara. Dia akan diusir. Loh ya kan? Justru hati-hati. Maka itu hari ini saya mengajar anak-anak muda yang ada di tim kita untuk ayo kita belajar hukum kepantasan. Tadi disebut juga sama Pak Gembala. Hukum kepantasan. Sekalipun duit kita, donasi kita berlimpah, jangan dipakai sembarangan. Kita harus pakai selalu dengan norma yang pantas saja. Yang benar aja, yang layak. Kenapa?
Kita nggak mau nyakiti orang-orang yang sudah mempercayakan kepada kita. Apalagi Tuhan kita. Bukan berarti malah kita sembarangan pakai ini beli, itu beli, duit banyak kok. Oh, no. Itu tanda kita nggak dapat anugerah justru. Ya, hati-hati saudara. Kalau nggak dipotong kita, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Saudara jangan pikir, saya nggak setuju sih. Kalau kita sekali diselamatkan, ya udah nggak apa-apa, kita pasti selamat. Tuhan akan ngejar kita terus. Ya saya kurang sepaham ya. Karena dia katakan, waktu kita sudah diselamatkan, kita diminta untuk tinggal dalam dia. Dia dalam kita. Nggak bisa cuman sekedar yang penting aku udah diselamatkan selesai. Nggak bisa. Anugerahnya pun perlu kita jaga, saudara. Saya sangat setuju, keselamatan nggak bisa kita cari. Nggak bisa kita usahakan, itu anugerah. Tapi bukan berarti anugerahnya tidak kita. Kerajaan Allah itu seumpama seperti orang menemukan harta karun di sebuah ladang. Ya kan? Waktu dia tahu ada harta karun di situ, dia cepat-cepat pulang, dia apa? Dia jual semua miliknya. Dia relakan semua yang bagus-bagus menurut dia. Dia relakan demi untuk memperoleh kerajaan Allah. Demi untuk memperoleh harta karun. Iya kan? Jelas kan? Ada pengorbanan enggak? Ada upaya enggak? Ada sesuatu enggak yang harus dia juga harus kerjakan untuk dia memperoleh kerajaan Allah itu. Nah waktu setelah diberikan anugerah itu, enggak berarti kita sembarangan toh. Oh Tuhan udah pilih aku. Aku mau jatuh kemanapun nanti pasti Tuhan ngejar terus. Lah emang kita siapa? Emang kita siapa? Menurut saya, sekali saudara dikasih anugerah, cukup. Dan kita harus sekarang meresponi dengan benar. Kita harus kalau bisa nih, jual semua yang ada pada kita. Nah kan, tapi kita kan nggak bisa jual langsung ya. Jual sedikit-sedikit. Lepaskan sedikit-sedikit. Untuk apa? Supaya dia tetap ada dalam kita. Kita ada dalam dia. Anugerahnya tetap ada atas kita. Dan tinggal dalam aku dalam kamu, sama seperti ranting. Nah, sebab kalau sudah nggak tinggal dalam Kristus, sama seperti ranting, tidak nempel. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah, jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa yang Tuhan mau. Saudara bisa berbuat apa-apa yang dunia mau. Tapi kalau sudah tidak tinggal, tidak nempel, tidak mengusahakan untuk terus ada dalam Yesus, saudara sesungguhnya akan sangat mudah melakukan apa-apa yang dunia ini mau. Betul kan? Saudara tidak akan melakukan apa-apa yang Tuhan mau. Maka itu pastikan kok terus nempel. Maka itu kenapa sih kita terus ingatkan Injil, 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 dan Injil. Kenapa emang? Supaya saudara terus nempel pada pokoknya itu loh. Nempel pada Kristus. Kenapa kita terus menerus tiap minggu mengingatkan saudara dengan perjamuan kudus. Ini bukan obat kuat saudara. Serius. Ini bukan membuat saudara sakit apapun, bim salabim, minum, sembuh. Enggak. Ya bisa aja orang minum ini sembuh, bisa aja. Tapi bukan untuk itu. Tapi ini untuk mengingatkan kita. Kita itu ditebus oleh darahnya.
Dia itu menyerahkan nyawanya untuk kita bisa jadi begini. Kita diingatkan terus, masa sih kita nggak mau nempel? Nah kalau nempel terus itu kita memang harus menjual hal-hal yang sementara, yang tidak berkenan, yang nggak bernilai. Sekalipun ukuran dunia ini mengatakan itu it's okay. Ya. Nah inilah yang mesti kita sekarang ini sinkronkan. Terakhir, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini bicara apa? Bicara apa? Dan siapa itu? Siapa itu? Ranting kan? Yang pernah nempel kan? Yang tidak lagi nempel kan? Yang akhirnya tidak berbuah kan? Yang akhirnya dipotong kan? Yang akhirnya kering. Jadi Tuhan gak ngejar-ngejar kita terus kan? Untuk terus kita mau. Enggak kan? Begitu gak berbuah, dikasih waktu, diketuk, diingatkan, terus ngotot, tidak mau. Ingat loh ya, Tuhan kita panjang sabar, tapi dia juga api yang menghanguskan. Saya harus ingat itu. Dia Tuhan yang baik, tapi dia juga api yang menghanguskan. Maksud saya gini, keselamatan kita adalah anugerah, yes. Tapi jangan rendahkan anugerah itu. Jangan pandang enteng anugerah itu. Ayo kita sama-sama justru karena anugerahnya kita justru seperti Rasul Paulus. Kita rela apa yang berharga menurut dunia ini. Pelan-pelan kita relakan, kita lepaskan. Demi untuk mengejar yang lebih mulia. Yaitu pengenalan kita akan Kristus. Saya gak ngajarin saudara untuk jadi pendeta semua. Enggak. Tapi saya ingin saudara bear fruit. Menghasilkan buah. Semakin seperti Kristus. Nah waktu saudara semakin seperti Kristus. Nah ini. Jiwa. Akibat. Jadi kalau saudara hari ini gak pernah memenangkan jiwa. Bukan karena saudara, karena aku gak pinter nginjil Pak. Bukan. Coba cek, ada buah gak dalam hidupmu? Ada buah gak? Ya. Saya merasa, khususnya hari-hari ini, di masa-masa yang gelap dan sulit ini, saya kok kemana aja ketemu orang susah, saudara. Jadi saya di Surabaya itu, sebulan itu, ya sebenarnya saya melakukan kegiatan yang mirip kayak di sini. Ketemu teman lama tapi isinya adalah konseling. Kemana-mana saya kok merasa ketemu orang yang butuh mendengar. Butuh dikasih tahu. Butuh dibawa kepada Tuhan. Nah sekarang sudah harus cek. Kok saya enggak ya Pak ya? Jangan-jangan enggak ada buah yang dia lihat dalam hidupmu. Cek. Jangan-jangan enggak ada buah yang dia lihat sehingga orang enggak ada yang datang. Memang sih, kalau didatengin orang susah itu enggak enak. Iya enggak enak saudara. Karena kemarin ada salah satu yang di antara mereka yang saya terpaksa dalam kondisi keuangan saya yang udah enggak begitu bebas. Saya terpaksa harus ya merelakan. Karena dia udah diuber-uber oleh debt collector. Paling enak kalau ketemu orang yang lagi jaya ya. Itu tadi. Nggak pernah dipersulit, yang ada ditraktir makan. Tapi kalau ketemu orang susah, memang kadang-kadang ada resiko buat kita. Nah tapi kalau saudara mau ikut Kristus, ya itulah kita. Nah kenapa orang datang?
Saudara nggak mungkin datang kalau saudara lapar dan haus. Saudara nggak mungkin datang pada pohon yang tidak ada buahnya. Nggak mungkin. Saudara akan tinggalkan gitu aja. Sekalipun pohon itu pohon yang bagus. Tapi begitu saudara lihat ada pohon yang banyak buah jambunya misalnya. Saudara lagi haus dan lapar. Saudara akan datang ke situ. Karena ada sesuatu yang bisa saudara dapatkan. Clear kan? Saya harap hari ini apa yang saya sampaikan bisa membuat saudara terbangun dan terus mulai belajar serius untuk meresponi anugerahnya.